Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abrar Syafi'i rahimakumullah. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam video ini kita akan membahas kisah tentang iblis yang pada awalnya merupakan malaikat yang mulia bernama Azazil. Azazil adalah malaikat yang diberi kehormatan dan kedudukan tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, segalanya berubah ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Azazil, sosok yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, merasa dirinya lebih baik dari siapapun. Ketika diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam, ia menolak dengan angkuhnya. Menurutnya, dirinya yang terbuat dari api jauh lebih kuat dibandingkan Nabi Adam yang hanya terbuat dari tanah. Dari kutukan Allah terhadapnya, sebuah hukuman yang akan terus diingat sepanjang masa. Kisah Azazil ini adalah cerita yang penuh dengan pelajaran berharga. Ini bukan hanya tentang sebuah penolakan, tetapi tentang kesombongan yang membawa kehancuran. Takabur yang menghancurkan segalanya, dan rasa bangga diri yang buta akan kenyataan. Cerita ini sudah ada sejak zaman purba, lebih tua dari penciptaan manusia itu sendiri, dan selalu menjadi pengingat bagi kita semua tentang bahaya dari kesombongan dan keangkuhan. Azazil, yang lebih dikenal sebagai iblis setelah kejatuhannya, dulunya adalah salah satu sosok yang sangat dihormati di kalangan malaikat. Ia memiliki kedudukan tinggi dan dianggap sebagai salah satu yang paling taat dan bijaksana. Namun, kesombongan menjadi awal mula kejatuhannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena ia merasa lebih mulia, diciptakan dari api, sementara Adam hanya dari tanah. Kesombongan ini membuatnya diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa bahkan para malaikat pun sempat mempertanyakan keputusan Allah. Mereka khawatir bahwa manusia sebagai khalifah di bumi akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebijaksanaannya yang maha luas menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang mereka tidak ketahui.
Ini menunjukkan bahwa rencana Allah selalu lebih besar dan lebih bijaksana dari pemahaman makhluknya. Iblis yang dulunya Azazil kemudian menjadi simbol dari kesombongan dan ketidakpatuhan. Keputusannya untuk menentang perintah Allah menunjukkan betapa berbahayanya rasa sombong dan merasa lebih unggul dari yang lain. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan taat kepada Allah dan perintahnya, karena hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dengan sempurna. Setelah Allah menciptakan Adam, Ia memberikan perintah kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan atas kelebihan yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam. Semua malaikat pun patuh dan bersujud kepada Nabi Adam, kecuali satu malaikat. Ia bernama Azazil. Azazil merasa dirinya lebih unggul dan sombong. Dia berkata bahwa dia lebih baik dari Adam karena diciptakan dari api, sementara Nabi Adam dari tanah. Karena kesombongannya itu, Allah sangat murka dan akhirnya mengusir Azazil dari surga. Jadi, karena keangkuhannya, Azazil harus menerima akibat dari tindakannya, dan dia pun berubah menjadi iblis. Ini menjadi pelajaran penting bahwa kesombongan dan merasa diri paling hebat bisa membawa kita pada kehancuran dan kebinasaan. Azazil berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari sebelumnya, menjadi iblis yang penuh dengan kebencian dan dendam terhadap manusia. Perubahan ini begitu drastis sehingga ia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan keturunan Adam dari jalan yang benar. Dengan penuh tekad dan kebencian, ia berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur dan taat." Surat Al-A'raf ayat 16-17. Ternyata dari pernyataan ini kita bisa melihat betapa besar niat jahat iblis untuk menyesatkan manusia. Dia tidak main-main dalam usahanya, bahkan dia bertekad untuk menyesatkan dari segala sisi tanpa kenal lelah dan tanpa belas kasihan. Iblis benar-benar ingin memastikan bahwa manusia tidak akan pernah bisa kembali ke jalan yang lurus. Usaha kerasnya terlihat jelas ketika dia berusaha mengganggu manusia dari berbagai arah. Kapanpun dia bisa, tidak ada jeda dalam misinya untuk menggoda dan menjauhkan manusia dari jalan kebaikan. Iblis bekerja keras siang dan malam untuk membuat manusia lupa bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berharap bahwa dengan manusia terjebak dalam kelalaian dan dosa, mereka akan semakin jauh dari jalan kebenaran. Bayangkan, iblis selalu mencari celah untuk membuat kita ragu, khilaf, dan lupa pada kewajiban kita sebagai hamba Allah. Begitu besar upayanya untuk menjauhkan kita dari hal-hal baik, supaya kita terjerumus ke dalam kesesatan. Dia tidak kenal lelah ataupun putus asa, terus-menerus mencoba berbagai cara untuk menggoda manusia.
Kadang-kadang iblis bisa datang dalam bentuk godaan yang terlihat kecil dan sepele, tapi lama-lama bisa membawa kita jauh dari jalan yang benar. Misalnya, ketika kita merasa malas untuk beribadah atau merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Sedikit demi sedikit, hal-hal seperti itu bisa membuat kita lupa untuk bersyukur dan akhirnya terjerumus dalam dosa. Itulah strategi iblis, membuat kita lupa. Padahal ada hal-hal penting dan yang lebih fokus pada hal yang sebenarnya tidak bermanfaat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu waspada dan berusaha untuk tetap berada di jalan yang benar. Kita harus sering-sering mengingat Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Dengan begitu, kita bisa memperkuat diri dari godaan iblis yang selalu berusaha menjauhkan kita dari kebenaran. Menjaga iman dan takwa adalah cara terbaik untuk melawan segala bentuk godaan yang datang dari iblis. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya tetap teguh dalam iman dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu waspada terhadap godaan dan tipu daya iblis yang bisa datang dari segala arah. Dengan menjaga iman dan terus bersyukur, kita bisa melawan godaan tersebut dan tetap berada di jalan yang benar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang sumpah iblis untuk menyesatkan manusia dari berbagai arah. Iblis akan terus berusaha menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Setiap kali manusia berusaha untuk mendekati ketaatan kepada Allah, iblis akan mencoba menghalangi mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia berjanji akan memberikan rahmat dan ampunannya kepada mereka yang bertobat dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Thaha ayat 123, barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini menunjukkan bahwa meskipun iblis terus berusaha menyesatkan manusia, mereka yang tetap berpegangan teguh pada petunjuk Allah akan selalu berada di jalan yang benar. Sebagai pelajaran dari kisah ini, kita diajarkan untuk tidak sombong dan selalu rendah hati. Kesombongan adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membawa kita pada kehancuran. Kisah Azazil yang berubah menjadi iblis ini juga mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan kepada Allah dan betapa bahayanya jika kita membiarkan kesombongan menguasai diri kita. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Meskipun kita mungkin tergoda oleh iblis dan melakukan kesalahan, pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang ingin kembali kepadanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu berusaha untuk menjadi hamba yang taat dan selalu rendah hati. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga cerita ini
bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah ini. Akhir kata dari saya, Abror Syafi'i. Wal-'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.